Pekanbaru merupakan sentra metropolitan di Provinsi Riau. Perkembangan peradaban bumi Melayu Lancang Kuning berpusat pada kota yang merupakan ibu kota provinsi ini. Gedung-gedung menjulang tinggi menghiasi pandangan langit kota ini. Jalanan panjang beragam jenis dan fungsi bertebaran sampai ke sudut-sudut kota. Tapi, apakah infrastruktur yang menjadi simbol kemajuan suatu daerah sudah terpenuhi untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat Pekanbaru? Setahun yang lalu, tepat 23 Mei 2022, PJ Wali Kota Pekanbaru beralih sah di bawah kepemimpinan Muflihun SSTP MAP. Beragam problematika di wilayah Pekanbaru menjadi PR besar yang masih belum tertuntaskan, terutama 3 masalah besar yaitu jalanan rusak, banjir, dan sampah. Sudahkah 3 PR besar tersebut tertuntaskan penyelesaiannya selama 1 tahun ini? Beberapa waktu belakangan ini, jalan rusak masih sering kita jumpai di kota Pekanbaru. Mulai dari jalanan rusak ringan hingga rusak parah, bertebaran dan mengganggu kenyamanan seluruh moda transportasi pengguna jalan. Sekitar 300 meter ruas jalan padat kendaraan itu rusak dan berlubang. Para pengendara menyebut kerusakan jalan terjadi cukup lama dan tak kunjung diperbaiki pemerintah daerah. Selain jalanan rusak yang dipaparkan pada berita sebelumnya, kami berkesempatan meninjau langsung ke beberapa titik jalanan rusak di Pekanbaru. Jalan ini sudah betul-betul sangat meresahkan sekali kepada masyarakat ini, karena sudah dua periode wali kota yang lama, kemudian tambah lagi dengan wali kota yang waktu Pak zaman Herman Abdullah belum pernah dipegang jalan Delima ini. Jadi betul-betul harapan kami untuk warga jalan Delima ini, utamakanlah jalan ini yang paling utamakan, karena di sini itu adalah jalan alternatif. Semua orang akan menjalani jalan ini, maupun orang dari mana beratas, ya dari sini. Ini jalan ini kalau ditambal silam udah berapa kali, tapi udah tahan. Dan jelas banyak lubang kan, rusak. Banyak orang jalan, apalagi musim hujan kan, mendatang ke air rumah kan, banyak. Selain jalanan rusak yang meresahkan, banjir juga menjadi musim rutin yang sering melanda beberapa titik di Pekanbaru dan menjadi langganan keresahan masyarakat. Ketika musim hujan mengguyur, beberapa titik rawan mulai digenangi oleh banjir. Cerita soal banjir di Pekanbaru sudah menjadi cerita yang fasih dirasakan bagi masyarakat sekitar. Bagaimana tanggapan warga terhadap kondisi banjir? Oke, nama saya Ahmadi, yang sering dipanggil orang Teja. Ya, usaha saya ya bikin pangkas lah ya. Yang sering terjadi banjir itu di daerah Pelawan Kerja. Saya Ibu Yunita. Saya tinggal di Jalan Pahlawan Kerja nomor 45. Sekitaran banjir di Jalan Pahlawan Kerja ini katanya cuma 2 rumah. Ya, rumah saya yang pertama. Ini yang paling parah. Kalau diperkirakan hujan lebat iya, hujan sebentar pun iya. Hujannya sebentar tapi yang penting deras dia. Kalau hujan sebentar deras, nah itu cepat kali airnya. Kalau menurut saya memang ini selokan nomor 2 lah. Nomor 1-nya karena daerah sini rumahnya rendah. Sampah juga lagi-lagi masih menjadi citra buruk yang mudah ditemui di pinggiran jalanan kota Pekanbaru. Pengelolaan sampah yang masih minim dan TPA yang kurang memadai membuat beberapa titik menjadi TPA dadakan. Pekanbaru menetapkan akan menerapkan sanksi tindak pidana ringan atau TPRING terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Namun hingga saat ini sanksi denda bagi pelanggar tata kelola sampah belum dapat diterapkan.
PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun menjelaskan hal tersebut disebabkan karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan melibatkan instansi di luar Pemko Pekanbaru. Selain 3 PR besar yang masih menjadi tanda tanya dalam penanganannya, terdapat juga beberapa bangunan fasilitas masyarakat yang terbiarkan mangkrak bertahun-tahun hingga beralih fungsi pada keadaan yang kurang layak. Salah satunya bangunan 2 lantai di Pasar Cikpuan, Jalan Tuanku Tambusai. Gedung ini mangkrak selama belasan tahun. Beragam janji Pemko untuk rehabilitasi bangunan tersebut hingga detik ini terlihat kasat mata. Pada lantai 1 gedung tersebut digunakan beberapa pedagang untuk berjualan. Di bagian pojok lantai dasar juga menjadi TPA. Pada puing-puing lantai 2 juga sudah dipenuhi reruntuhan beberapa beton yang mulai rapuh dan menjadi tempat peristirahatan bagi beberapa tunawisma. Pedagang yang menjadikan gedung tersebut sebagai lapak berjualan mengatakan bahwa beberapa kali Pemko hadir meninjau dan memberikan janji pembaharuan gedung mangkrak tersebut. Namun, hingga kini belum ada realisasi pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan di sekitaran daerah Nangka tersebut sudah beberapa kali mendapat keluhan bagi para pedagang dan pembeli, mulai dari fasilitas yang masih tidak maksimal hingga keamanan yang kurang baik. Dan belum lama ini terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan 400 kios. Kebakaran yang menimpa pasar tradisional Cikpuan ini bukanlah yang pertama kali, tetapi terhitung sudah 7 kali kobaran si jago merah menimbulkan kerugian bagi para pedagang. Dengan sekelumit kisah keresahan masyarakat tentang Kota Pekanbaru yang mengganggu kenyamanan masyarakatnya, apakah untuk kesekian kalinya lagi dan lagi hanya janji tanpa realisasi yang harus ditelan mentah-mentah dengan paksa bagi masyarakat Kota Pekanbaru?